menganggap mubahalah itu sebuah kejahatan. Jadi iya, dalam konteks ini kita recall lagi ya, mengingatkan pemirsa semua bahwa Bambang Tri dan Gus Nur itu beda. Beda ya. Kalau Bambang Tri produsen informasinya, sementara Gus Nur itu yang menyiarkan informasinya melalui mubahalah. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya di samping AK 47 ya. Itu senapan serbu ya dari Rusia. Jadi Ahmad Khozinuddin. Sudah lama kita tidak mendengarkan kabar Gus Nur dan Bambang Tri, tapi Bambang Tri kan tidak lagi menjadi kewajiban kuasa hukum ya, karena sudah menarik diri ya. Tapi paling tidak Gus Nur, kita tahu bahwa Gus Nur dihukum di vonis di Pengadilan Negeri Surakarta dengan hukuman 6 tahun. Dengan tuntutan 10 tahun maksimal, 6 tahun, dan rupanya sudah keluar putusan bandingnya, banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, itu dikurangi menjadi 4 tahun. Dan yang menarik adalah pasal yang divoniskan bukan lagi pasal mengenai menyebarkan berita bohong, betul, tapi ujaran kebencian. Betul sekali. Nah, ujaran kebencian terhadap siapa dan berbasis sara seperti apa? Oke, silakan dieksplor. Dan konon katanya penasihat hukum tetap ingin mengajukan upaya hukum kasasi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Perlu kami sampaikan kepada pemirsa yang ada di RH Channel bahwa kami tadi dan channel lainnya ya, dan channel-channel lain yang merilai atau menyiarkan ini ya. Jadi tadi saya mendapatkan informasi dari kawan melalui penelusuran di SIPP namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata sudah keluar putusan nomor 217 garing Itsus ya, garing PT Semarang begitu, yang isinya memang telah memberikan vonis kepada Gus Nur tadi 4 tahun penjara, kemudian denda 400 juta subsidiar 4 bulan, penggantinya 4 bulan kalau tidak dijalani begitu. Nah, tentu saja agak lega sih karena turun daripada vonis yang sebelumnya diberikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta itu 6 tahun penjara, memang dari tuntutan 10 tahun penjara. Tapi tetap saja kami merasa ya ini adalah putusan yang belum merepresentasikan keadilan, karena soal mubahalah itu masih dianggap kejahatan. Kenapa demikian? Ya kalau orang bermubahalah kemudian dipidana, ini kan berarti sama saja menganggap mubahalah itu sebuah kejahatan. Jadi iya, dalam konteks ini kita recall lagi ya, mengingatkan pemirsa semua bahwa Bambang Tri dan Gus Nur itu beda ya. Kalau Bambang Tri produsen informasinya, sementara Gus Nur itu yang menyiarkan informasinya melalui mubahalah. Oke, silakan. Baik. Jadi kan Gus Nur itu perannya adalah membimbing mubahalah Bambang Tri Mulyono. Motifnya adalah ingin mencari keyakinan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, baik melalui lisan maupun tulisan yang memang sudah beredar luas, yakni apa yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono di buku Jokowi Undercover dengan tema lelaki berijazah palsu begitu. Nah, di tingkat Pengadilan Negeri Surakarta atau Judek Faksi tingkat pertama itu kan Bambang Tri Mulyono juga Gus Nur sama divonis 6 tahun penjara karena dianggap menyebarkan tuntutannya sama, vonisnya sama, pasalnya juga sama. Jadi 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Jadi ketika ada mubalah tentang ijazah palsu itu dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di tengah atau di kalangan rakyat begitu. Nah, waktu itu kami ajukan banding dengan dasar begini. Nah, bagaimana mungkin ya Majelis Hakim Judek Faksi tingkat 1 menyatakan bahwa ijazah palsu Jokowi itu adalah kabar bohong, sementara
kalau terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Oke. Nah, rupanya dasar banding kami memang tidak dijadikan pertimbangan, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh bukan Bambang yang dalam hal ini Gus Nur itu tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sebelumnya menjadi dasar vonis pada judek faksi tingkat pertama atau peradilan perkara dalam fakta yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, di tingkat kedua, judek faksi tingkat kedua ini ternyata majelis hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang tetap menganggap Gus Nur melakukan kejahatan, tapi kejahatannya berubah dari sebelumnya dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sekarang menjadi menyebarkan kebencian dan permusuhan ya. Yang berbasis sara gitu. Itu undang-undang ITE berarti. Iya, jadi sekarang Gus Nur dikenakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE gitu. Vonisnya 4 tahun tadi. Memang kalau dari sisi denda naik, kalau dulu kan cuma 200 juta, sekarang menjadi 400 juta. Tapi kalau vonis pidananya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Coba lihat pemirsa juga sedikit. Ya. Jadi dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Hanya kemudian ini yang menurut kami sangat surprise ya. Yakni hakim di Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang ternyata tidak menjadikan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 sebagai dasar pemberian vonis. Artinya apa? Artinya unsur kebohongan dalam mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur tidak terbukti. Nah, simpulannya apa? Kalau ya mubahalah ijazah palsu itu tidak terbukti bohong, berarti ijazah palsu itu benar, gitu loh. Ya, tapi ada satu kunci yang belum terjawab. Apakah perlakuan yang sama untuk Bambang Tri juga? Nah, ini persoalannya adalah saya belum tahu apakah Bambang Tri itu mengajukan banding atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara materi pertimbangan perkara ini memang belum tentu mutatis mutandis berlaku bagi perkara lain, karena kan majelis hakim tidak terikat dengan putusan majelis hakim lainnya. Tapi kalau kita bicara substansi masalahnya, jadi Gus Nur itu kan melakukan mubahalah yang objek mubahalahnya tetap terkait apa yang ditulis dan dikatakan Bambang Tri Mulyono. Dan itu yang dulu dianggap menyebarkan kabar bohong. Begitu. Iya. Jadi kalau dia misalnya tidak terbukti sama harusnya ini telah melakukan penodaan agama. Kan sebelumnya ini kan didakwa dengan 3 pasal alternatif. Dakwaan ke-1 itu berubah ya, bukan lagi penistaan agama. Dakwaan ke-1 itu menyedarkan kabar bohong. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan 15. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Dakwaan kedua pasal 245A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dakwaan ketiga baru penodaan agama. Nah, di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surakarta itu dakwaan ke-1 yang dibuktikan terutama pasal 14 ayat 1. Dakwaan 14 ayat 2, 14 ayat 3, kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE termasuk penistaan agama pasal 156A ini tidak dijadikan materi tuntutan jaksa. Berarti tidak terbukti. Dan oleh majelis hakim tingkat pertama, sebenarnya kan majelis hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Artinya kalau saat itu majelis hakim menganggap kabar bohong yang tidak terbukti dan yang terbukti adalah delik ITE, tentu saja harusnya sejak awal putusan 6 tahun itu bukan karena kabar bohong, karena delik ITE misalkan begitu. Tapi ternyata saat itu majelis hakim sependapat dengan jaksa dari sisi bahwa Gus Nur telah mengedarkan kabar bohong. Hanya vonis majelis hakim memang jadi 6 tahun, berbeda dengan tuntutan jaksa yang 10 tahun begitu. Tapi yang menarik adalah di tingkat tinggi ternyata putusan ini dianulir gitu. Nah, artinya kan banyak fitnah-fitnah terbantahkan. Pertama, fitnah tentang penodaan agama yang dilakukan oleh Gus Nur terkait mubahalah. Kita kan dulu bingung, Bang, masa mubahalah kok bisa menistakan agama? Tapi dipaksakan pasal itu. Itu pasal menistakan agama tidak terbukti. Ya. Pasal menyebarkan berita bohong paling tidak menurut Pengadilan Tinggi tidak terbukti. Dan justru yang menarik kalau sekarang masuk pasal 28, justru di pledoi kami pasal 28. Jangan bilang 28 apa-apa. Pemirsa nggak paham. Pasal penyebaran kebencian dan permusuhan ini ya. Justru sejak awal ini kan delik ITE. Nah, delik ITE itu menyebarkan itu terkonfirmasi dengan dapat diaksesnya konten itu oleh masyarakat. Sejak awal bukti yang dibawa oleh jaksa berupa link dari YouTube yang dijadikan dasar dakwah itu tidak bisa diakses.
Maka saya kemudian berkeyakinan wajar di tingkat pertama jaksa tidak menggunakan pasal 28 ayat. Karena tidak bisa mengaksesnya. Iya, tidak bisa dibuktikan unsur menyebarkan. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka berarti tidak terbukti unsur menyebarkannya. Oke, itu kan teknis peradilan yang kita pahami kadang-kadang hanya soal formalitas. Iya. Walaupun kita tahu itu hukum acara atau katakanlah proses pembuktian. Tapi intinya adalah, kan menarik tuh, kalau dianggap Gus Nur itu menyebarkan kebencian dan permusuhan yang berbau sara, pertanyaan saya, penyebaran kebencian dan permusuhan kepada siapa? Nah, ini yang kita sampai hari ini. Ini pertanyaannya kepada siapa? Nah, kalau dalam konteks peradilan, kasus vonis itu kita memang belum baca semua ya. Cuman dari pengalaman itu memang ahli yang dihadirkan jaksa, ahli bahasa khususnya, ini kan yang dipakai juga ahli bahasa. Mereka selalu membuat definisi ya, suku, agama, ras. Nah, yang antar golongan. Kalau antar golongan itu berarti di luar suku, di luar agama, di luar ras, masuk semua. Begitu. Termasuk presiden. Ya, gitu. Walaupun dari sisi tata negara lucu, masa presiden belongs to antar golongan ya? Presiden bukan golongan, bukan agama, bukan ras, dan bukan suku. Ya? Saya pernah membawa tafsir itu ke doktrin, Bang. Karena di undang-undang kan ada tafsir tentang apa itu suku, agama, ras, termasuk khususnya antar golongan. Nah, tafsir antar golongan itu saya bawa ke doktrin. Waktu itu saya bawa ahli agama untuk menjelaskan yang dimaksud antar golongan itu adalah golongan-golongan yang diatur dalam hukum perdata, ada timur asing ya, zaman dulu Jadi harusnya ujarannya kepada mereka itu tidak diterima oleh majelis hakim, tidak dijadikan pertimbangan itu. Begitu. Jadi mereka fokus menggunakan tafsiran dari ahli agama. Apapun namanya antar golongan. Ya, di luar suku, agama dan ras itu masuk kategori antar golongan. Sehingga kalau berarti kena semua. Ya kena semua. Dan memang ini pasal yang saya sebut sebagai pasal pukat harimau, Bang. Jadi semua bisa kejerat. Sama kan terakhir ada aktivis ya Yusuf Blegur kan dipakainya juga pasal ini. Kenapa ini seksi? Yang pertama ancamannya 6 tahun. Jadi bisa untuk nahan. Bisa untuk nahan. Yang kedua, ya tafsiran tentang sara itu sangat luas sangat obskur, sangat luas sehingga ya suka-suka penyidik gitu. Dan kadang-kadang kalau sudah sampai pengadilan akhirnya hakim juga terpaksa harus memvonis karena sudah ditahan. Dalam konteks ini Haris Azhar dan Fathia lebih beruntung dalam tanda kutip. Ya, dia hanya pakai pasal pencemaran. Pasal pencemaran itu 4 tahun cuma. Jadi nggak dia ditahan. Nggak bisa ditahan gitu ya. Oke, closing statement, Bung, karena sudah malam ya. Apa yang disiapkan untuk kasasi? Yang pertama tentu saja kami menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan karena nanti dari pengadilan tinggi mengirimkan pemberitahuan putusan itu melalui Pengadilan Negeri Surakarta dan dari Pengadilan Negeri Surakarta nanti dikirimkan kepada kami. Kami itu alamat Gus Nur. Ya, alamat Gus Nur yang ada di Solo. Oh, di Solo. Ya, jadi kuasa hukum sudah dipindahkan ke kuasa hukum. Dan nanti dalam waktu 7 hari itulah kami kemudian punya kesempatan untuk mengajukan kasasi. 7 hari sejak diterimanya. Diterima ya. Bukan dikirimkannya. Bukan, diterima. Jadi ada bukti penerimaan. Iya, nanti ada penerimaan salinan petikan putusan, petikan dulu biasanya. Nanti lengkapnya biasanya menyusul. Nah dari situ biasanya kita membuat namanya akta permohonan kasasi dulu. Nah setelah yang penting aktanya dulu. Akta itu yang 7 hari, kalau itu lewat angus gitu. Iya. Amsyong gitu kalau kita angus. Nah setelah itu baru kita membuat memori kasasi. Nah kalau memori kasasi ini memang bedanya dengan banding. Memori kasasi itu stresnya lebih kepada judek juris. Jadi nanti kita lebih mengelaborasi hukumnya. Apakah penerapan normanya itu ya sudah sesuai atau tidak. Kalau artinya yang mau di challenge itu penggunaan pasal-pasalnya tadi. Penggunaan undang-undang ITE tadi. Iya, undang-undang ITE tadi gitu. Itu. Bro, bisa nggak ya? Tiba-tiba Mahkamah Agung kreatif, ya kan? Nanti yang di challenge kan undang-undang ITE-nya saja. Kan nggak mungkin yang men-challenge yang sudah tidak terbukti kan? Tapi tiba-tiba MA kreatif, diterima challenge-nya untuk undang pencemaran nama baiknya. Larinya penistaan agama. Larinya balik lagi, menyebarkan berita bohong lagi. Ya, jadi begini, kalau kita membangun sebuah argumentasi biasanya lepas dari vonis itu tidak menyangkut hal yang lain, tetap kita antisipasi. Tetap dibarikade. Iya, sama seperti pledoi kemarin, walaupun yang dituntut hanya pasal 14 ayat 1, tapi kita juga elaborasi ayat 2, pasal 15-nya, ITE-nya, termasuk tuntutan itu sendiri cuma satu pasal itu. Ya, satu pasal.
Iya, dan nanti di sana juga kita antisipasi. Terlepas memang judek juris juga ya bisa juga mengadili sendiri nanti entah mana yang dipakai. Tapi saya punya pikiran begini, saya pikir Mahkamah Agung tentu akan jauh lebih bijak daripada hakim-hakim di pengadilan tinggi, karena begini, sambil melihat kira-kira dinamika politik gitu loh. Dan bukan saya dinamika, konstelasi dan saya meyakini apa yang keluar dari pengadilan tinggi kemarin juga tidak lepas dari konstelasi politik. Konstelasi politik. Kalau tidak ada konstelasi politik bisa aja diperkuat, itu tetap 6 tahun. Iya. Oke. Gitu. Malah bisa saja kemarin ada yang khawatir gimana kalau banding nanti malah balik ke 10 tahun. Saya bilang ya, ini ikhtiar yang pertama, jarang sekali ya naik ke situ walaupun pengadilan tinggi punya wewenang. Biasanya pengadilan tinggi itu yang paling utama menguatkan saja walaupun ada kemungkinan. Yang kedua, itu sudah dianggap menang jaksa karena kan sudah 2/3 dari tuntutan jaksa. Nah, saya kira jaksa juga tidak terlalu mengambil upaya tertentu. Tapi kalau yang ini Bang, walaupun kita tidak kasasi, saya yakin jaksa kasasi. Karena fatal nih kalahnya jaksa. Karena bukan hanya turun sanksinya, tapi pasal yang dipakai jaksa nggak diakui oleh pengadilan tinggi. Tapi kenapa pengadilan tinggi kok bisa menggunakan pasal lain dia? Jadi begini, sebenarnya kan saya belum baca ya. Kalau kita bicara tentang ada giam hukum, bukan ada asas ya, diantaranya kan lex spesialis. Kalau ini sudah ada ITE dan yang dipersoalkan itu terkait penyebaran di ITE, ya harusnya kan lex spesialnya pakai undang-undang ITE. Memang sejak awal saya diskusi waktu itu dengan seorang hakim itu yang cerita, ini pengadilan di Surakarta juga berlebihan, tapi kita nggak bisa menolak karena itu dari jaksa. Kenapa itu masalah ITE lari ke kabar bohong, lari ke penistaan agama, harusnya ITE saja, begitu waktu itu. Nah, tapi kita tahu di tingkat kejaksaan itu kan masih bawa kendali langsung dari eksekutif, presiden gitu. Nah, yang maksimum memang harus dengan pasal kabar bohong karena tuntutannya 10 tahun. Kalau pakai ITE kan cuma 6 tahun. Kalau 6 tahun mungkin tafsiran mereka. Pertanyaan saya, pengadilan tinggi tadi kok bisa kreatif menghidupkan lagi yang sudah tidak digunakan gitu. Bahkan tidak diancaman gitu. Di tuntutan. Kan tidak dituntut tuh pasal tentang menyebarkan kebencian itu. Tiba-tiba tidak dituntut dan tidak divoniskan. Nah, itu kok tiba-tiba dia hidupkan kembali gitu. Iya, jadi secara teori karena mereka masih judek faksi, masih melihat faktanya ini sebenarnya keliru kalau pakai pasal itu yang ingin didengar pemirsa ya. Jadi mereka mengambil pasal karena mereka itu masih menilai faktanya, jadi dia mengkoreksi Pengadilan Negeri Surakarta, ini loh yang fakta yang benar, bukan yang yang ini. Yang ini gitu. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Baik. Kelihatan itu kalau Ahmad Khozinuddin sudah mulai lelah. Sudah mulai amsyong katanya. Dari 3:30 kita tadi ya. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.